Statistik Seribu Alamin ini sharing pada Bapak Ibu tentang aplikasi Stata, yaitu membahas tentang regresi linier, tentang bab moderasi, yaitu interaksi antara variabel kategori dengan variabel continuous. Ya, kita bisa menambahkan variabel interaksi, ya, untuk mengembangkan penelitian kita jika memang ada pendekatan teori yang benar. Kemudian kita ingin menguji apakah moderasi atau interaksi antar variabel kategori dan continuous tersebut signifikan terhadap model. Jenis variabel dummy atau variabel kualitatif itu jenis kelamin, pendidikan, jurusan, agama, dan daerah. Kalau continuous itu seperti tingkat kehadiran, indeks prestasi kumulatif, dan yang lainnya. Ini adalah uji asumsi klasik di dalam analisis regresi, ya, seperti normalitas, varians data, kemudian autokorelasi, multikolinier, dan yang lainnya. Studi kasus kita untuk interaksi atau moderasi ini adalah variabel Y ini adalah IPK mahasiswa, X1-nya adalah hadir, X2-nya adalah jenis kelamin 1 adalah laki-laki dan 0 adalah perempuan, jurusan ini adalah 1 jurusan matematika, 2 jurusan fisika, dan 3 jurusan biologi. Kemudian kita ingin melihat variabel keempat, yaitu interaksi antara kehadiran dan jenis kelamin. Ya, studi kasus kita. Ingin diketahui signifikansi dari variabel interaksi dan plot interaksinya seperti apa. Ya, kita ingin fokus kepada variabel yang keempat. Baik, ini adalah contoh data penelitian kita. Ya, ada IPK, hadir, keadilan dan persentase, jenis kelamin, dan jurusan. Ada variabel yang lainnya minat, tapi kita tidak gunakan. Langkah pertama, kita regresikan IPK dipengaruhi oleh hadir, jenis kelamin, dan jurusan. Ya, kita tambahkan saja di sini C untuk interaksi langsung, hadir, cross 2 kali, kemudian I titik jenis, kemudian I titik jurusan. Nah, coding ini sudah memasukkan variabel hadir, variabel jenis kelamin, dan variabel interaksinya. Jadi kita persingkat seperti ini. Sudah keluar, ini hasilnya dari hasil regresinya. Kita bisa lihat bahwa hadir, jenis kelamin, dan interaksinya ini jurusan 2 fisika, jurusan 3 biologi, dan sebagai baseline-nya itu adalah jurusan matematika, sedangkan jenis kelamin ini adalah 1 laki-laki, ini perempuan, 0 perempuan. Ini adalah interaksinya. Kita ingin ngecek yang pertama adalah heteroskedastisitasnya. Stat, hetes. Ya, ini menunjukkan data tidak ada heteroskedastisitas, ya, 0,0583 lebih besar dari 0,05, tidak ada heteroskedastisitas. Ya, kita cek untuk variabel interaksi ini atau moderasi itu sangat rentan terhadap multikolinier. Kita cek FIF-nya. Nah, ini terdapat multikolinier, ya, dari varian splatted faktor menunjukkan ada multikolinier antara jenis kelamin dan interaksinya, ya. Oleh karena itu, bisa kita lihat di sini hasil dari model ini bila kita interpretasikan dari jenis kelamin misalnya, ini signifikan. Ini artinya bahwa rata-rata IPK laki-laki, ya, dibandingkan dengan rata-rata perempuan itu perbedaannya ada 9,56. Ini tidak masuk akal interpretasinya. Tidak masuk akal karena rata-rata perbedaan IPK tidak mungkin akan melebihi 4, ya. Ini 9,56. Nah, kita menduga bahwa ini terjadi multikolinier. Nah, apabila terjadi multikolinier, maka solusinya adalah dengan melakukan centering. Ini variabel centeringnya sudah saya tulis ini. Variabel centering itu setiap data dikurangi dengan rata-ratanya. Maka kita tulis dulu min hadir, ya, min hadir berapa, ini minnya. Maka setiap data kita bikin baru selain sen yang udah ada, misalnya di sini kita klik aja C, C underscore hadir, ya, sama seperti ini nih. Sama dengan setiap data hadir dikurangi rata-ratanya 98,1878. Sama, ya. Itu min hadir sudah, kita langsung interaksikan, ini sudah ketemu variabel centeringnya, kita ulangi kembali regresinya. Tapi C-nya adalah bukan hadir, tapi menggunakan hasil dari centering. Maka variabelnya C underscore hadir. Kita run lagi, nah ini sudah masuk akal.
ya. Sudah masuk akal, tadi 9 ya di sini, tapi sekarang minus 0,08. Kita periksa FIF-nya, tidak ada multikolinier ya. Dengan proses centering mengurangi derajat multikolinier ya. Kita periksa ini namanya heteroskedastisitasnya. Untuk data cross section juga tidak ada heteroskedastisitas. Variance error bersifat homoskedastisitas. Langkah selanjutnya setelah kita proses centering ini adalah kita interpretasikan hasil. Ya, interpretasikan hasil di sini berarti hadir berpengaruh terhadap IPK. Jenis kelamin laki-laki dibandingkan jenis kelamin perempuan, rata-rata perbedaan IPK-nya tidak signifikan, tapi interaksi. Nah, ini interaksinya menunjukkan signifikan ya, menunjukkan signifikan interaksi antara jenis kelamin dengan hadir berpengaruh terhadap IPK. Sedangkan jurusan, perbedaan rata-rata jurusan fisika dengan matematika IPK-nya tidak berbeda, sedangkan jurusan biologi itu berbeda signifikan. Ya, berbeda signifikan 0,003. Ya, koefisiennya 0,2857. Langkah selanjutnya bisa kita eksplorasi lebih jauh ya dengan melihat interaksinya. Ya, misalnya yang pertama adalah kita ingin melihat kita lanjutkan ya. Misalnya kita ingin melihat berapa prediksi nilai rata-rata IPK jenis kelamin ya untuk tingkat kehadiran tertentu ya. Misalnya minus 4 ini adalah kehadiran yang sangat rendah sekali ya karena datanya sudah dibentuk dalam bentuk centering. Kemudian 4 itu hadir yang sangat tinggi sekali. Nah, ini dapat diinterpretasikan bahwa 0 ini adalah perempuan, ini adalah tingkat kehadiran rendah, minus 4, maksudnya yang 2 ini adalah 0, kehadiran lebih tinggi dari minus 4, sedangkan 3 ini adalah sangat hadir sekali, artinya hadir di kelas ya, kehadiran di kelas. 1,0 ini artinya mahasiswa yang hadirnya rendah dan dia adalah perempuan, maka prediksi IPK-nya adalah 2,67. Ya, 1,1 ini adalah mahasiswa yang hadirnya rendah dan dia adalah laki-laki, maka 2,98 prediksinya. Ya, sedangkan 2,0 tingkat kehadiran lebih meningkat. Yang 3,0 ini adalah tingkat kehadiran sangat rajin sekali dan dia perempuan, maka IPK-nya akan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Ya, nah untuk membuktikannya kita tambahkan margin plot. Nah, mungkin ini lebih bisa menggambarkan data di dalam tabel ini. Bisa kita lihat di sini, ya, semakin tinggi tingkat kehadiran dari minus 4 sampai 4, ini data centering ya, jadi data kehadiran yang sudah di-centering. Semakin tinggi tingkat kehadiran seseorang, ya, maka jenis kelamin perempuan akan semakin tinggi IPK-nya. Bisa kita lihat. Ya, sama dengan yang tadi, bahwa ketika kehadiran sangat tinggi sekali, maka IPK-nya perempuan 3,73 dibandingkan laki-laki. Lebih rendah ya, 3,25 ini. Tetapi ketika tingkat kehadiran perempuan rendah, maka IPK laki-laki akan lebih tinggi dibandingkan dengan IPK perempuan. Nah, ini menunjukkan bahwa ada interaksi antara jenis kelamin dengan tingkat kehadiran, ya. Oleh karena itu, maka di dalam hasil pengujian tadi, interaksi antara jenis kelamin, ya, jenis kelamin dengan tingkat kehadiran signifikan 0,029, ya, menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki itu lebih rendah secara keseluruhan dibandingkan dengan perempuan, ya. Nah, itu dia Bapak Ibu contohnya, dan ini adalah plotnya yang tadi saya tunjukkan. Plotnya lebih memudahkan Bapak Ibu untuk menginterpretasikan interaksi antara jenis kelamin dengan kehadiran. Ada cara yang lain ya, kami tunjukkan di sini di dalam e-book yang sudah kami tulis ya. Kita tinggal plot saja ini. Nah, ini perintahnya, kita copy ke dalam sini. Ini cara yang lain untuk membuat interaksi scatter plot, two-way scatter IPK, C kehadiran IPK. Nah, kita menggunakan variabel C hadir, ya. Plot legend perempuan laki. Oke. Nah, ini juga sama, artinya bahwa kita lihat perempuan ketika tingkat kehadiran semakin tinggi, ya, yang grafik merah ini menunjukkan IPK-nya akan semakin meningkat.
ya, dibandingkan dengan laki-laki. Tetapi pada tingkat kehadiran yang rendah, ya, tingkat kehadiran yang rendah, ini IPK laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, menunjukkan bahwa variabel interaksi ya atau moderasi antara jenis kelamin terhadap kehadiran ya berbeda antara laki-laki dengan perempuan, signifikan. Demikian Bapak Ibu bisa kami presentasikan tentang moderasi di dalam variabel analisis regresi ya. Moderasi antara kualitatif jenis kelamin dengan kehadiran continuous. Bisa kita simpulkan tadi bahwa variabel X4 signifikan ya, signifikan terhadap IPK. Semakin tinggi tingkat kehadiran perempuan di dalam kelas menunjukkan IPK-nya semakin lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Tetapi tingkat kehadiran yang rendah bagi seorang mahasiswa perempuan, maka IPK laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Demikian jika ingin memiliki e-book 1000 halaman dengan SPSS, dengan Stata, Amos, Smart PLS dengan RIS, dapat menghubungi nomor HP kami di atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.